Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah dalam hitungan jam kita akan memasuki bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kali ini insya Allah saya akan membacakan sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh beliau, yang dikhutbahkan oleh beliau pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Khutbah ini merupakan sebuah pidato sambutan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Dan di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membacakannya untuk para jamaah sekalian. Alhamdulillah, saya temukan hadisnya dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi yang wafat tahun 311 Hijri. Kitab ini ada 3 jilid. Ini adalah jilid kedua dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, halaman 300. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadaili syahri Ramadan in sahhal. Babu fadaili syahri Ramadan. Bab menjelaskan tentang fadilah kemuliaan bulan Ramadan. Hadis nomornya 1887. Haddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di, menceritakan kepada kami Ali bin Hujr As-Sa'di. Haddatsana Yusuf bin Ziyad, menceritakan kepada kami Yusuf bin Ziyad. Haddatsana Hammam bin Yahya, menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya. An Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Ali bin Zaid bin Jud'an. An Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'id bin Al-Musayyab. An Salman, dari sahabat Salman. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini adalah sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia. Qala, sahabat Salman pernah bercerita, pernah mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Satu ketika Rasulullah pernah berkhutbah ke hadapan kami sekalian para sahabat, tepat satu hari di akhir bulan Sya'ban, yaitu seperti pada hari ini. Faqala, dalam khutbahnya Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, qad azallukum syahrun azim. Allah sungguh telah menaungi kalian. Sungguh telah menaungi kalian sebuah bulan yang sangat mulia. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, satu bulan yang disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Karena di bulan ini ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang amal ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan di bulan Ramadan ini berpuasanya adalah sebuah kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan berdiri di dalam bulan Ramadan, berdiri melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maksudnya sholat sunnah di bulan Ramadan, taraweh, tahajud,
duha, witir, dan seterusnya. Tatawu'an, sebagai penambah bonus. Jadi konsep tatawu itu adalah sebagai tambal sulam daripada nafilah, daripada fardu yang sudah kita lakukan. Barangkali ada kekurangannya, maka ada nafilah, ada tatawu yang menambal sulam kekurangan-kekurangan ibadah yang wajib kita. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, siapapun orang yang mendekatkan diri di dalam bulan Ramadan ini dengan satu ikat saja kebajikan, karena kaman adda faridotan fima siwahu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala fardu, pahala wajib sebagaimana di bulan yang lain. Berbuat baik di bulan Ramadan akan diganjar mendapat ibadah, akan diganjar pahala melakukan ibadah fardu jika di bulan yang lain. Misalnya senyum. Senyum itu adalah sunnah. Pahalanya adalah pahala sunnah. Tetapi bersenyum di bulan Ramadan akan diberikan pahala sebagaimana pahala wajib. Kita lanjutkan. Waman adda fihi faridoh kana kaman adda sab'ina faridotan fima siwahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah yang wajib di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridotan fima siwahu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala 70 kali lipat pahala fardu dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, kata Nabi, bulan Ramadan ini juga adalah bulan penuh kesabaran. Wa sabru sawabuhu al jannatu, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan ini disebut bulan penuh kesabaran? Karena di bulan Ramadan kita dituntut bersabar, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, menahan amarah, dan seterusnya. Wa syahrul muwasati, dan bulan Ramadan juga adalah bulan penghiburan atau bulan penuh kedermawanan. Karena kita melihat orang itu dengan mudah berkompetisi untuk saling meringankan beban orang yang lainnya. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan ini yang penting kata Rasulullah, adalah bulan yazdadu fihi rizqul mu'min, yang bertambah di bulan ini rizki setiap orang yang beriman kepada Allah. Artinya, dan kita sering melihat bahwa di bulan Ramadan pengeluaran orang itu menjadi tinggi, tetapi diimbangi dengan pendapatan yang makin tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Barangkali salah satunya karena pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan Ramadan rizki orang-orang beriman itu akan naik dibanding bulan-bulan yang lain. Man faqqara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Kata Rasul lagi, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan, kana maghfiratan lidzunubihi, maka orang itu layak mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan selain mendapatkan ampunan, dia dijanjikan oleh Allah akan bebas dari belenggu api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un, dan pahalanya itu adalah sama besarnya seperti pahala orang yang diberikan makanan untuk berbuka puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa sedikit pun. Jadi kalau ada orang berpuasa 1000, dapat pahalanya misalnya
lalu seseorang yang lain memberikan dia makanan berbuka puasa, maka dia mendapat 1000 juga, tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih buka puasa tadi. Bayangkan kalau Anda memberikan 10 orang makan buka puasa, 100 orang makan buka puasa, berapa? Kalkulator Anda jangan-jangan sudah tidak muat lagi untuk menghitung berapa pahala Anda. Qalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru sha'ima. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami di antara para sahabat punya kemampuan atau punya kecukupan rezeki untuk memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Faqala, Rasul kemudian menjawab, yu'tillahu hadzal thawab man fattara sha'iman ala tamratin. Pahala ini tetap akan diberikan Allah kepada orang yang memberikan makan buka puasa meskipun walau sebiji kurma. Meskipun walau sebiji kurma. Jadi meskipun kita kasih orang sebiji kurma lalu dia berbuka puasa dengan itu, maka pahalanya sama. Au syarbati ma'in, atau seteguk air. Jadi ada air kita kasih aqua, orang berbuka puasa dia minum 1 teguk, kita dapat pahala yang sama. Au madqati labanin, atau sebenggal susu, setetes susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan ini bulan yang awalnya adalah berisi kasih sayang Allah, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa ausatuhu maghfirah, dan di pertengahan bulan ini tanggal 11 sampai tanggal 20 isinya adalah maghfirah, adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan, apakah 29 hari atau 30 hari, maka di situ tempatnya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Barang siapa yang meringankan beban di saat puasa terhadap orang yang berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Maksudnya kalau dulu konteksnya orang meringankan pekerjaan budak yang berada di bawahnya dia, atau yang berada dalam kekuasaannya. Atau dalam konteks sekarang, bos, majikan, tuan, atau atasan yang meringankan beban kerja bawahannya di bulan Ramadan, ghafarallahu lahu, dia akan dapat ampunan dari Allah. Wa'taqahu minan nar, dan akan dibebaskan dari belenggu api neraka. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Kata Rasul kemudian berpesan, perbanyaklah 4 perkara di dalam bulan Ramadan ini. Apa saja itu? Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang bisa membuat senang Tuhan kalian. Wa khoslataini la ghinan bikum anha. Dan 2 perkara lagi yang kalian pasti akan membutuhkannya. Jadi ada 4 persoalan yang diingatkan oleh Rasulullah untuk banyak diminta kepada Allah selama bulan Ramadan. 2 membuat Tuhan merasa senang. 2 lagi, kita akan gunakan kekuatan itu untuk di muka bumi. Apa saja itu? Fa'amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 hal yang membuat kalian akan disenangi oleh Tuhan kalian. Fasyahadatu alla ilaha illallah, bersaksi, membaca syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang pertama. Wa amal latan wa tastaghfirunahu, dan yang kedua membaca istighfar. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah,
Astaghfirullah, sudah 2. Wa amallatani la ghinan bikum anha, adapun 2 hal lagi yang kamu tidak akan kekurangan atau sangat membutuhkan terhadap itu. Fatus alunallahal jannah, mintalah kepada Allah surga, kata Nabi. Yang ketiga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Dengan membaca apa? As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita diminta 4 ini hal baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hadisnya hadis yang ini. Dalilnya, wa man asba'a fihi shaiman, dan barang siapa yang merasa haus saat berpuasa di bulan Ramadan, saqahullahu min haudi, maka Allah akan memberikan dia minum dari telagaku nanti, kata Rasulullah. Syarbatan la yazmau hatta yadkhulal jannah, 1 teguk, di mana 1 teguknya saja akan menyelamatkan dia dari kehausan di hari kiamat nanti sampai orang itu masuk ke dalam surga. Demikian, mudah-mudahan khutbah akhir Sya'ban awal Ramadan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah yang tertulis dalam kitab ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kita kesabaran, memberikan kita keikhlasan dalam menghadapi wabah pandemik COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.